Oke, ini adalah video ketiga di pertemuan kedua, ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan dari angka penting. Nah, bila angka-angka penting dijumlahkan atau dikurangkan, maka hasil penjumlahan atau pengurangan tersebut memiliki ketelitian sama dengan ketelitian angka-angka yang dijumlahkan atau dikurangkan. Yang paling tidak teliti. Nah, ini jadi sama dengan ketelitian angka-angka yang dijumlahkan atau dikurangkan yang paling tidak teliti. Pasti sulit nih kalau hanya baca itu apa sih maksudnya, tapi kalau lihat contohnya saya yakin bisa, insya Allah ya. Contoh nih contohnya. Ini ada yang pertama, angka hasil pengukuran adalah 24,681. Ya. Ketelitiannya hingga 1/1000 atau ada 3 digit di belakang koma. Ini ya. Ya, ini semakin banyak angka di belakang koma semakin teliti. Ini ada 3 digit nih. Atau 1/1000. Kemudian hasil yang kedua pengukurannya adalah 2,34. Ada 2 digit di belakang koma. Ketelitiannya hingga 1/100. Terakhir 3,2 atau 1 digit. Ketelitiannya 1/10. Nah, dari ketiga angka ini yang paling tidak teliti adalah 3,2. Karena hanya 1 digit di belakang koma. Ya. Ini 2 digit, ini 3 digit. Yang paling teliti mana? Yang ini. Ya, ini yang paling teliti. 24,681. Nah, ketika angka-angka ini dioperasikan, dijumlahkan atau mungkin nanti dikurangkan, ya, maka hasilnya sebenarnya kalau kita menggunakan kalkulator hasilnya 24,681 tambah 2,34 tambah 3,2 hasilnya 30,221 nih kalau jumlahkan benar nih. 1 turunnya 2, ini 2 masuk sini 30 30,221. Nah, hasil yang benar, hasil perhitungan dari ketiga angka penting yang dioperasikan dijumlahkan ini ya adalah 3,02. Kenapa? Kok 3,02 bukannya 3 sorry. Kenapa 30,2? Kenapa kok 30,2 bukannya 30,221 gitu kan, yang lebih banyak ini angkanya, lebih teliti harusnya. Nah, karena memang aturnya demikian. Jadi kalau misalnya ada pengoperasian penjumlahan atau pengurangan dari beberapa angka penting, jadi ketelitian angka penting hasilnya itu harus ya, atau menggunakan ketelitian yang paling sedikit atau yang paling tidak teliti angka pentingnya. Berapa di sini? Ya ini 1 digit di belakang koma, sehingga hasilnya 30,2. Yang ini hilang, itu hilang karena yang paling tidak teliti ini bukan 2 digit belakang koma atau 3, apalagi 3 digit belakang koma. Hasilnya 30,2. Ini berlaku untuk apa? Untuk penjumlahan atau pengurangan. Lihat saja. Yang paling tidak teliti di antara angka penting yang dijumlahkan atau dikurang itu yang mana? Contoh misalnya ini, hanya ini saja. 24,681 ditambah 2,34. Nah, jadi berapa? Nanti hasilnya ini pasti hilang nih satunya. Tinggal ini 2 ya. 1 ini 0. Kemudian 1. Jadi 27,02 ya. Bukan 01 tapi ini hilang karena 2 digit di belakang koma. Kalau 2 ini saya operasikan. Tapi kalau 3 berarti ini 1 digit belakang koma hasilnya nanti ya. Contoh yang atas, bila jawaban ditulis 30,22, ketelitiannya hingga 1/100. Hal ini menunjukkan hasil perhitungan lebih teliti dibandingkan hasil pengukuran karena hasil pengukurannya jumlahkan ada yang ketelitiannya hanya sampai 1/10 yaitu 3,2. Apakah mungkin demikian ya? Apalagi kalau hasil perhitungannya ditulis 30,221. Berarti ketelitian hasil perhitungan hingga 1/1000 itu sangat tidak mungkin. Gitu ya. Berikutnya perkalian dan pembagian. Ya. Bila angka-angka penting dibagi atau dikalikan, maka jumlah angka penting pada hasil operasi pembagian atau perkalian tersebut paling banyak, paling banyak jumlahnya ya, jumlah angka penting ya, paling banyak sama dengan jumlah angka penting terkecil dari bilang-bilangan yang dioperasikan. Contoh langsung nih ya.
Angka penting yang pertama 3,22 cm. Ada berapa angka penting nih? 3, 1, 2, 3. 3 penting ya. Kemudian dikalikan dengan 2,1 cm. Ada berapa angka penting? 2 angka penting. Ini 3 angka penting, ini 2 angka penting. Nah, ketika dikalikan hasilnya 6,762 cm persegi. 6,762 cm persegi. Tapi karena aturannya harus memiliki paling banyak sama dengan jumlah angka penting kecil. Jadi paling banyak tuh ini nih. Yang terkecil antara dua ini, yang paling kecil kan ini, paling sedikit. Ya. Sehingga hasilnya itu harus sama nih, harusnya 2 angka penting nih, nggak boleh 3. Apalagi 4, apalagi ini 4 nih, ini bisa 4 nih. Tapi hasilnya perhitungannya harus 2 karena yang paling terkecil antara 2 ini ya ini. Jadi 6,8. Jadi menggunakan jumlah angka pentingnya yang terkecil mana. Kalau yang tadi bukan angka pentingnya tapi yang paling tidak teliti. Bedakan angka penting dengan ketidaktelitian ya. Gitu ya. Oke, nanti saya yakin semakin banyak kalian membaca ya, lihat informasi di internet atau di buku atau baca berulang kali di modul ataupun ada kurang jelas ditanyakan di forum diskusi yang di e-learning gitu ya. Baik. Lanjutkan sekarang aturan pembulatan angka-angka penting nih. Jadi kalau hasilnya ini contohnya aja gini, contoh ini. 6,762 dibulatkan jadi 6,8. Ini aturannya bagaimana? Ya, ketika kita tahu ya harus 2 angka penting hasilnya. Tapi kok jadi 6,8? Kenapa nggak 6,7 saja? Nah, ini ada aturannya ya. Baik. Nah, sebagaimana telah didiskusikan pada bagian sebelumnya, perhitungan yang melibatkan angka penting tidak dapat diperlakukan sama seperti operasi matematik biasa. Nah, ada beberapa rambu yang harus diperhatikan sehingga hasil perhitungannya tidak memiliki ketelitian melebihi hasil ketelitian pengukuran yang dioperasikan. Mengapa? Karena hal yang demikian jelas tidak mungkin. Gitu ya. Kita ambil contoh. Penjumlahan dan perkalian sebelumnya ya, yang atas ya. 24,681 tambah 2,343 tambah 3,21 ya. Sama dengan 30,234. Ditulisnya 30,23. Kenapa? Karena ini ketelitiannya 2 digit. Kalau contoh yang atas tadi ini 1 digit. Sehingga tulisnya 30,2. Paling tidak teliti itu ini. Sehingga tulisnya ini. Nah, kalau yang contoh yang ini berikutnya, ini yang paling tidak teliti ini 2 digit. Yang ini 3 digit, 3 digit. Apalagi kalau misalnya 4 tidak abaikan yang paling kecil saja 2 digit. Sehingga hasilnya bukan 30,234 tapi 30,23. 4-nya hilang. Kenapa kok bisa hilang? Nah, nanti kita lihat aturannya ya. Kemudian 3,22 dikali 2,1. Angka pentingnya sini 2. Ini 3. Sehingga hasil perkalian yang benar 6,762 digunakan 2 angka penting saja karena ini 2 angka penting ya, sehingga 6,8. Nah, ini 62 ini hilang, kemudian 7-nya jadi berubah jadi 8. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat sini ya. Mengapa pada hasil penyumblahan nilai 0,04 yang ini nih, belakang ini dihilangkan, sedangkan pada hasil perkalian nilai 0,062 ini dibulatkan menjadi 0,1. Nah, untuk membulatkan angka-angka penting ada beberapa aturan yang harus kita ikuti. Nah, ini ada aturannya nih ya. Angka kurang dari 5 dibulatkan ke bawah atau dihilangkan, ditiadakan. Contohnya 12,74 ini dikurang dari 5 nih, jadi 12,7. Ini 30,234. Ini kurang dari 5 sehingga 30,23 dihilangkan. Kemudian aturan kedua, angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh 12,78. Jadi naik ke sini jadi 8 nih naiknya. Jadi 12,8. Sehingga yang tadi juga sama nih. 6,762 ini 6 lebih dari 5 sehingga 6,8. Yang ini abaikan saja, kita abaikan saja. Ya. 6,8. Kemudian angka 5 dibulatkan ke atas. Ya, tadi kalau yang kurang dari 5 dihilangkan, yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Nah, kalau angka 5 bagaimana? Angka 5 dibulatkan ke atas bila
angka sebelumnya ganjil dan akan dihilangkan atau ditiadakan ya bila angka sebelumnya genap. Contohnya seperti ini. 12,75 dibulatkan menjadi 12,8. Kenapa? Karena angka sebelum 5 ini angka 7 ganjil sehingga dikatasin jadi 12,8. Kemudian berikutnya 12,65 dibulatkan menjadi 12,6. Kenapa? Karena ini angkanya 6 genap sehingga dihilangkan. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan dipahami untuk pembulatan angka-angka penting, kemudian operasi angka-angka penting, perkalian, penjumlahan. Nanti akan ada latihan atau contoh soal tentang materi ini ya. Kita lanjut ini di bagian terakhir ya, bagian terakhir di pertemuan kedua ini ada tugas. Seperti biasa, tugasnya juga nanti ada kunci jawabannya di bawah. Kalian tinggal baca saja. Kecuali nanti tugas yang di e-learning ya, tugasnya itu mungkin materi berbeda atau mungkin pun sama nggak masalah. Tapi kamu kerjakan masing-masing nanti ya. Yang pertama ya. Apakah yang dimaksud dengan pengukuran? Ini sesuai dengan tujuan yang tadi pertama, tujuan pembelajarannya. Mengapa pengukuran harus menggunakan satuan baku? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 sumber ketidakpastian pengukuran. Yang ketiga, 4 orang melakukan pengukuran panjang menggunakan mistar dengan skala kecil 1 mm, hasilnya tulis dalam tabel di bawah. Nah, ini tabelnya ini. Manakah di antara penulisan di bawah yang tidak benar? Acuan manakah yang dipakai setengah skala terkecil atau sama dengan skala terkecil? Berikan penjelasan. Gitu ya. Yang keempat, seseorang mengukur panjang pensil menggunakan mistar yang banyak beredar di pasaran. Dengan skala kecil 1 mm, ternyata skala ditunjuk tepat pada angka 12. Bila menggunakan aturan setengah skala terkecil, maka panjang pensil tersebut seharusnya ditulis 12 cm, 12,2 cm, 12,00 cm, ataukah 12,05 cm. Nah, berikan penjelasan, tunjukkan pula manakah pada hasil tersebut yang menunjukkan angka pasti dan angka taksiran. Yang terakhir soalnya, seorang melakukan pengukuran panjang, lebar, dan tinggi suatu balok menggunakan alat ukur yang berbeda ya, sehingga diperoleh hasil pengukuran panjang 20,5 cm, lebar 5,1 cm, dan tinggi 2,00 cm. Tentukan volume balok tersebut. Nah, ini bagus banget nih soalnya nih ya. Oke, kita bahas satu persatu. Pengukuran, ya aku jawab aja ya, merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain sejenis yang dipergunakan sebagai satuan. Pengukuran harus menggunakan satuan baku karena hasil pengukuran amat dapat diperlukan untuk komunikasi sehingga hasilnya mudah diakses oleh orang lain. Nah, 3 sumber ketidakpastian nih sudah ada di materi atas ya. Sistemik, random, pengamatan. Nah, ini 4 orang nih, bagaimana nih? Melakukan pengukuran panjang menggunakan mistar. Komentar terhadap penulisan tersebut 22,5 benar. Kenapa? Acuan setengah skala kecil menunjukkan di antara 2 garis skala kecil. 2,8 salah. Kenapa? Karena skala terkecil itu 1 mm sehingga harusnya 22, setengahnya saja, nggak boleh 22,8. Tapi taksiran 0,8 tidak dibenarkan. Hanya 0,5 setengah skala terkecil. 22,0 betul juga karena setengah skala kecil menunjukkan tepat pada garis skala kecil. Nah, atau 22 mm saja, benar juga. Sama dengan skala terkecil. Nah, ini seorang mengukur panjang menggunakan mistar yang banyak beredar pasaran. Ternyata skala yang ditujukan ada 12. Bila menggunakan aturan skala kecil, maka ditulis 12,00. Nah, merupakan posisi, sedangkan non terakhir yang ketaksiran karena menunjukkan terkecil. Tambahan seandainya menunjukkan di antara garis terkecil, hasilnya tulis 12,05 atau 120,5 mm ya. Terakhir contoh 5 ya. Sudah ada angkanya nih ya. Hasil pengukuran 20,5, 5,1, 2,00. Tinggal kalikan saja hasilnya 53,55. 4 angka penting ditulis 54. Kenapa 54 hasil perkalian ini? Panjang kali lebar tinggi karena dari 3 ini yang memiliki angka penting paling sedikit adalah 5,1 ini. Sehingga hasilnya harus 2 angka penting ya, maksudnya 2 angka penting. Sehingga harus 2 angka penting juga. Ya 54 mengandung 2 angka penting karena ini nih yang paling sedikit. Oke. Baik, demikian penjelasan dari pertemuan 2. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.